Shalom semuanya. Siapa yang tahu hari ini hari apa? Purim. Ya, saudara, saya mengucapkan selamat dulu. Ya, untuk hari Purim ini dan semua saat ini di bangsa Israel mereka sudah sedang merayakan akan hari raya ini. Karena ini adalah salah satu hari yang paling dinantikan oleh mereka dan mereka bersukacita, mereka saling menukarkan bingkisan dan lain sebagainya, mungkin seperti lebaran ya saudara ya. Ya, hari raya Purim. Karena apa? Karena hari itu kalau kita baca dalam kitab Ester, kita tahu Purim adalah hari pembalikan keadaan. Amin saudara. Ya, kita percaya pembalikan keadaan terjadi saat seorang Ester, saat seorang mempelai mau untuk meletakkan akan haknya atau kenyamanannya bagi bangsanya. Dia sebenarnya sudah enak tinggal di istana, tidak pernah kekurangan apapun, kecukupan semuanya. Tapi dia mau untuk merelakan akan semua haknya, akan kenyamanannya. Untuk apa? Untuk berdiri untuk bangsa ini. Supaya bangsa Yahudi waktu itu boleh dibebaskan. Yang tadinya sudah ada penetapan dan sudah ada skenario bahwa bangsa ini akan dimusnahkan. Tapi saat itu, hari itu, seorang Ester berpuasa dan dia minta perkenanan dari sang raja. Sampai akhirnya kita baca semuanya, kita tahu hari itu bangsanya diluputkan dan dibebaskan. Bahkan diberikan otoritas oleh seorang raja. Saudara, kemarin Ibu Nani sudah menyinggung, kita nggak merayakan hari ini, nggak ada acara. Tapi nanti Paskah kita akan melakukannya. Saya renungkan, oh iya ya, benar juga. Ternyata di kitab perjanjian baru, Tuhan Yesus juga melakukan hal ini. Purim bukan hanya untuk sebuah bangsa, bangsa Yahudi, bukan. Tapi ini adalah Purim untuk setiap umat manusia yang mau menerima akan penebusannya. Saudara, kita harus bayangkan Yesus yang sudah enak, dia sudah ada di tahta. Dia adalah anak Allah. Dan dia merelakan dirinya sekali lagi. Merelakan dan meletakkan apa yang menjadi kenyamanannya. Dia mau turun ke dunia ini bukan untuk apa-apa, bukan untuk kepentingan dirinya. Tapi dia meletakkan hidupnya untuk menebus manusia, umat yang bahkan dia nggak tahu. Dan umat ini seringkali nggak tahu berterima kasih. Dia tidak mengharapkan hal itu. Tapi kasih agapenya untuk setiap kita dan anugerahnya. Kita menerima hari ini karya penebusannya. Kita harus ingat, Purim ini bukan berarti, oh ya saya dibebaskan dari hutang saya. Kan sering kan saudara, kalau kita mau masuk ke Purim, kita tulis apa yang menjadi pergumulanmu, apa yang menjadi kerinduanmu. Dan coba jujur saudara, yang kita tulis itu biasanya apa saudara? Untuk kepentingan siapa? Sendiri saudara. Bahkan waktu saya melakukan Purim beberapa tahun ini, saya selalu menuliskannya, oh ya supaya saya bebas dari hutang, saya bebas dari apapun. Itu kalau kita tarik garis merahnya, itu semuanya untuk kepentingan kita sendiri. Siapa yang sudah nulis? Hari ini ada yang sudah menulis? Sudah nulis? Coba dilihat lagi checklistnya. Untuk siapa? Untuk diri sendiri atau untuk kepentingan orang lain? Arti sesungguhnya Purim ini bukan untuk pribadinya loh saudara. Untuk diri sendiri bukan saudara. Ester melakukan ini bukan untuk kenyamanan dirinya. Dia melakukan hal ini, dia meletakkan haknya. Dia berdoa dan minta belas kasihan untuk apa? Untuk bangsanya. Tuhan Yesus pun melakukan hal yang demikian. Dia tidak mencari kepentingan pribadi. Tapi dia mau untuk menebus dan mengangkat, pembalikan keadaan terjadi. Dari menebus umat yang berdosa, yang artinya adalah kamu itu harusnya ditakdirkan untuk hidup dalam maut, dalam kematian.
Tapi saat itu, saat ada seorang anak Allah yang mau turun ke dunia dan merelakan dan melepaskan haknya. Untuk apa? Untuk membawa akan manusia yang sudah berdosa ini untuk menerima sebuah kehidupan atau keselamatan. Nah saudara, yuk kita hari-hari ini merenungkan di waktu Purim ini. Benar gak sih? Coba dilihat lagi checklistnya kita hari ini. Apakah itu untuk kepentingan pribadi? Atau kita mau berdoa untuk bangsa ini? Kita mau berdoa untuk kota ini? Saudara, sejujurnya Tuhan memberikan perkenanan. Seorang raja memberikan tongkat perkenanan kepada Esther karena apa sih? Bukan karena Esther minta, kalau kamu minta setengah negeri ini, aku akan kasih loh buat kamu. Tapi Esther gak minta itu saudara. Esther gak minta untuk kepentingan pribadinya. Tapi Esther minta untuk keselamatan bangsanya saudara. Dan itu yang membuat seorang raja memberikan tongkat perkenanan atas Esther. Kalau saat itu seandainya Esther mementingkan akan kepentingan pribadi. Oh ya saya mau minta ini, saya mau minta untuk kepentingan semuanya. Saya percaya hari itu bangsa Yahudi tidak akan pernah diselamatkan. Karena tidak ada hati untuk orang lain. Tuhan Yesus sudah mati buat kita, Dia sudah mengajari kita. Untuk kita mulai mempunyai hati. Untuk tempat di mana engkau tinggal. Kita mau baca dulu. Di dalam Yeremia ya. Apa yang harus kita lakukan hari-hari ini, di hari-hari Purim ini. Bukan untuk mari kesampingkan dulu untuk kepentingan pribadimu. Karena itu otomatis akan mengikuti. Ya. Dalam Yeremia 29 ayat 7. Yeremia 29 ayat 7 yang harus kita lakukan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu, saudara. Jadi kita harus belajar untuk kita berdoa bukan untuk kesejahteraanmu dulu. Tapi kita berdoa untuk kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Dimanapun engkau yang mendengar saat ini. Kalau engkau ditempatkan mungkin di luar negeri atau di mana kok rasanya kok ditempatkan di sini sih, aku di tempat antah berantah. Aku rasanya Tuhan salah ini menempatkan aku di sini. Gak ada yang salah. Tuhan sudah menetapkan langkahmu dari awal sampai akhir. Saat engkau ada di sebuah kota, di sebuah negara dimanapun engkau berada. Saya percaya Tuhan punya tujuan untukmu, untuk apa yang harus engkau kerjakan di kota atau bangsa yang kau tinggali saat ini. Di sini dikatakan usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Mungkin hari-hari ini kau melihat kotamu saat ini, aduh perekonomian di kotaku lesu. Usahaku macet. Bangsaku mengalami pandemi yang tidak berkesudahan dan bangsa ini mengalami yang namanya akan terjadi kebangkrutan di negerimu. Tapi saudara, percayalah, saat engkau mau berdiri dan berdoa untuk kota dan bangsamu, Tuhan akan nyatakan perkenanannya. Dan saya percaya hari-hari ini saat umat Tuhan berdoa, saat mempelai-mempelainya berdoa untuk keselamatan sebuah kota dan sebuah bangsa, saya percaya Tuhan akan mendengar setiap seru doamu. Tapi ingat, yang pertama, jangan mendahulukan kepentinganmu sendiri. Saudara, saat kota ini diberkati, saat perekonomian kota ini baik, saudara kena imbasnya enggak yang tinggal di kota itu? Kena kan saudara? Pasti akan kena imbasnya. Saat sebuah negara diberkati, otomatis income per kapita rakyatnya juga akan naik.
Kesejahteraan kota adalah kesejahteraanmu. Gitu. Otomatis saudara. Mari hari-hari ini ambil waktu ini untuk berdoa. Doa keliling buat kotamu. Doa keliling untuk bangsamu. Ya. Kita mau berdoa supaya apa? Supaya ada kesejahteraan yang Tuhan berikan. Ada pengampunan, tadi kita sudah menyanyikan. Ampuni bangsa ini, pulihkan negeri ini. Supaya apa? Supaya kesejahteraan kota dan kesejahteraan bangsamu itu terjadi. Dan saudara gak usah perlu minta, engkau pasti akan mengalami hal itu. Saat bangsa Yahudi diselamatkan, Esther diselamatkan gak? Diselamatkan, dia juga orang Yahudi. Tapi belajar untuk kita mengambil kepentingan untuk bangsanya, untuk orang lain. Nanti itu pasti akan mengikuti kita saudara. Dan yang kedua, yang pertama kita lakukan adalah kita harus berdoa untuk bangsamu. Berdoa untuk kotamu. Yang kedua, seperti lagu terakhir tadi, buka matamu. Kita mau terbang tinggi seperti Raja Wali. Amin saudara. Hari-hari ini Raja Wali itu mempunyai penglihatan yang tajam. Mempunyai mata yang tajam karena dia terbang sangat tinggi. Dan saat dia harus melihat mangsanya, dia harus melihat dari ketinggian. Gak bisa dari terbang rendah dan mengamati mangsanya, enggak. Dia saat dia masih dalam ketinggian, dia terus mengamati. Dia melihat, oh ternyata daerahku di Kabupaten Cirebon ada yang mengalami kebanjiran. Oh ternyata di daerah ini, di Pulau Sulawesi ada yang mengalami gempa. Terbang tinggi saudara, terbang tinggi, matanya melihat sekitarnya. Kita harus mempunyai hati untuk itu saudara. Hari-hari ini yuk lihat mana daerah yang mengalami bencana alam, mengalami kebanjiran. Saya dengar beberapa hari ini Semarang ternyata mengalami kebanjiran lagi saudara. Setelah mereka mengalami kebanjiran yang pertama, ternyata saya tanya kemarin sama kakak saya, ternyata Semarang banjir lagi saudara. Bencana alam seperti firman yang sudah disampaikan lewat hambanya. Katakan hari-hari ini, tahun ini banyak sekali bencana alam. Yuk ini waktunya kita untuk membuka mata kita, mempertajam mata kita. Untuk kita boleh melihat mana yang memerlukan bantuan. Kita berdoa, kita juga bergerak, kita memberikan apapun saudara. Kalau engkau gak bisa pergi, engkau minimal engkau bisa memberikan doamu. Dan kalau engkau misalnya bisa memberikan uangmu, hartamu untuk mengutus setiap orang yang pergi, mari lakukan hal itu. Karena saya percaya saat kita punya hati, ya, yang pertama adalah punya hati untuk bangsa ini, punya hati untuk orang yang sedang berkesusahan. Kita sedang menurunkan tongkat perkenanan Tuhan terulur atas kotamu, atas bangsamu. Ya, saya mau ajak setiap kita dimanapun kita berada, yuk aktifkan hari-hari ini. Buka matamu, berdoa untuk kotamu, berdoa untuk bangsamu. Saya percaya ini adalah tahun kemurahan, ini adalah hari-hari perkenanan Tuhan. Dan kebebasan itu akan terjadi di bangsa ini. Amin saudara, amin.